Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat gagang joran dari tempurung kelapa ataupun dari batok kelapa, guys. Oke, yang suka hobi mancing ataupun yang suka hobi ngebolang mancing di perkalian ataupun di Galatama, jadi yang hobi mancing ada tata caranya seperti ini, guys. Jadi ini saya membuat gagang joran ya, yang biasaan seperti ini, tapi saya menggunakan gagangnya itu dari tempurung kelapa, guys. Jadi jangan lupa ya guys, simak videonya, jangan di skip-skip. Nanti yang hobi mancing bisa dapat manfaatnya guys, ataupun yang lainnya ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya, dan jangan lupa ya guys, dibantu subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih unik ataupun yang lebih bermanfaat lagi dari Karya Lokal. Oke, di sini saya sudah menyediakan perkakas. Modelnya seperti ini. Ini namanya mata bor hollow guys. Yang isinya itu ada 12 pick ya. Seperti ini. Cara menggunakannya seperti ini guys. Kita masukkan bor, lalu kita baut dia dengan menggunakan kunci L. Jadi kunci L-nya itu langsung ada di wadahnya ya. Satu pak itu langsung ada kunci L-nya guys. Lalu setelah dipasang bor, lalu kita masukkan ring bornya guys, ataupun mata bor hollow-nya seperti ini. Lalu kita putarkan baut yang gede. Jadi ini ukuran yang gede ya guys. Jadi untuk ukuran mata bornya itu ada dua macam guys. Yang ukuran kecil ada. Nah seperti ini kalau yang ukuran kecil. Jadi saya menggunakan yang ini saja guys. Lalu kita kencengin seperti ini. Oke, setelah kenceng lalu kita sediakan benda yang akan kita bor guys. Nah jadi ini satu pak, isinya itu 12 ya. Jadi satu losin lah seperti itu guys. Oke, kita langsung lanjut ke pengeboran tempurung kelapanya guys, ataupun batok kelapanya. Nah di sini saya sudah menyediakan batok kelapanya yang masih ada kelapanya guys. Masih murni nih ya, masih ada kelapanya. Lalu kita gunakan mata bor hollow. Lalu kita akan borkan di bagian batok kelapanya. Oke. Oke, kita jangan sampai tembus ya guys, karena kalau misalkan tembus itu susah buat nyopotnya. Tapi bisa dicopot juga guys dengan cara dicolek-colek ya, seperti itu. Jadi saya menggunakan mata bor hollow di bagian batok kelapa. Jangan sampai tembus ya guys, jadi biar mudah nanti di saat penyolekannya guys. Oke, setelah dibor seperti ini, lalu kita bagian penyolekannya guys. Nah jadi sampai ke batas kelapanya saja guys, cara pengeborannya ya biar mudah di saat ngelupasinya. Saya menggunakan pisau dengan buatan saya sendiri. Ini gagangnya dari jagung guys, dengan lem resin ya. Saya membuat gagangnya. Nah, jadi di sini yang putih-putih kita akan hamplas lagi guys. Oke, kita colek-colek dulu seperti ini. Oke, jadi ini mudah ya guys. Setelah dibor hollow lalu kita tinggal colek-colekin seperti ini. Oke, setelah dicopotin semua, lalu bagian ke tahap berikutnya. Nah, yang ini masih ada kelapanya guys. Nah, jadi ini tempurung kelapanya masih murni ya. Cuma saya sudah buang airnya saja. Ini masih ada yang keras guys. Nah, jadi kalau misalkan langsung tembus ini susah nih. Kayak begini guys. Jadi ngelupasinya susah ya. Copot sih copot, tapi agak susah dengan cara dicolek seperti ini. Jadi agak lama ya guys. Jadi kalau bisa gunakan jangan sampai tembus cara mengebornya guys. Nah, di sini sudah saya sediakan, tahu ini berapa biji jadinya. Kurang lebih 30-an lebih lah guys. Bisa lebih sih ini kayaknya. Saya nggak hitung soalnya. Oke, setelah itu lalu kita hamplas ya di bagian putih-putihnya. Hamplas kembali, dan serbuk hamplasnya ini jangan kita buang dulu ya guys. Oke, setelah dihamplas semua, lalu tahap berikutnya kita bagian memasuki ke jorannya guys. Nah, jadi serbuk ini jangan kita buang dulu ya. Oke, kita sediakan lem power dulu seperti ini. Lalu setelah lem power, lalu kita ambil jorannya guys yang sudah rusaknya ya. Jadi ini sudah patah, sudah busuk kayunya. Jadi saya menggunakan gagangnya itu terbuat dari
batok kelapa guys, ataupun tempurung kelapa ya, dengan terigu guys. Jadi saya menggunakan terigu ya, karena beli semennya sudah malam guys, jadi tidak ada yang buka tokonya. Saya menggunakan terigu saja guys. Kalau terigu sih nanti ya, di saat pengecoran yang terakhir. Oke, setelah itu lalu kita tahan di bagian jorannya dengan menggunakan karet. Setelah ditahan lalu kita tekan-tekan seperti ini, lalu kita ratakan dengan cara digeleng-geleng seperti ini. Kalau misalkan sudah merata, lalu kita bagian pengecoran guys. Nah, jadi pengecorannya begini guys. Nah, jadi jempol yang di kanan itu jangan kita lepas dulu ya, sebelum dilem. Oke, setelah pengecoran ataupun pengeleman selesai, lalu tahap berikutnya bagian ke menaburi serbuk amplasnya guys. Nah, jadi ini biar ada yang lubang-lubang kecil itu langsung terisi ya guys, seperti itu. Nah, jadi kita isi dulu dengan serbuk seperti ini. Nah, jadi yang di belakang itu saya tonjolkan 3 cm biar nanti buat penjepitan bornya itu mudah guys. Oke, dengan cara seperti ini ya. Bila perlu kalian harus menggunakan sarung tangan ya, biar tidak panas. Soalnya ini panas banget guys. Jadi saya sebentar-sebentar ya, saya tidak menggunakan sarung tangan. Kalau bisa sahabat bisa menggunakan sarung tangan ya, biar agak lama cara penghamplasannya. Nah, jadi serbuk-serbuknya pada keluar guys. Oke, setelah dihamplas seperti ini, lalu kita sediakan warna putihnya guys. Saya menggunakan terigu saja guys. Buat pengisian pengecoran yang keduanya ya, yang kedua, ketiganya saya menggunakan terigu. Sebenarnya ini boleh menggunakan semen putih ya, ataupun kompon. Jadi saya mau beli kompon dan semen putihnya tidak ada yang buka karena sekarang malam. Jadi saya menggunakan ide saya sendiri saja dengan menggunakan terigu guys, tepung terigu ya, seperti ini. Dimasuk-masukin ke bagian lubang-lubang kecil di bagian tempurung yang sudah saya hamplas tadi. Jadi ini sebenarnya buat nimbul serat putihnya guys. Jadi menggunakan cara dengan pakai terigu guys. Kalau bisa gunakan semen putih ataupun kompon ya guys. Nah, setelah diisi dengan menggunakan terigu, lalu tahap berikutnya kita hamplas kembali guys. Oke, jadi saya menggunakan hamplasnya itu yang nomor 60 ya, untuk awalan biar nanti hasilnya cepat. Jadi saya akan kerungkan di bagian tengahnya guys. Jika ada yang lubang-lubang sedikit-sedikit, kita acor kembali dengan menggunakan lem power dengan terigu ataupun semen putih lah. Jadi harusnya semen putih sih sebenarnya, karena terigu itu buat makanan guys. Jadi ini cuma mengasih ide saja ya. Boleh menggunakan kompon dan boleh menggunakan semen putih seperti itu. Oke, tahap selanjutnya bagian penghamplasan, kita ganti hamplas guys, yang nomor 360 ya. Oke, setelah dihamplas nomor 360, lalu tahap berikutnya bagian finishingnya guys. Nah, jadi bentuknya agak kerung ya, seperti ini. Oke, lalu tahap selanjutnya kita bagian finishingnya guys, dengan menggunakan batu hijau dengan bensin seperti ini. Ini campurannya bensin dicocolin ke lamak ya. Setelah dicocolin ke lamak, lalu kita gesekkan ke batu hijaunya sampai berwarna hijau seperti ini. Lalu kita gosokkan lagi di bagian tempurungnya guys, ataupun batok kelapanya. Nah, jadi ini sudah sangat mengkilap guys. Jadi makin lama gosokan seperti ini, makin bening guys, kalau menggunakan batu hijau di bagian tempurung itu bagus juga guys. Jadi harus beberapa kali ngulang ya, kalau pengen langsung mengkilap. Tinggal caranya seperti ini aja ya guys. Saklar bor langsung tekan, kita langsung ngamplasnya dengan cara seperti ini. Jadi tempurung kelapanya itu dengan jorannya itu mutar sendiri guys. Nah, jadi enteng ya. Jadi mudah banget lah intinya seperti itu guys.
Jadi mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat yang suka hobi mancing, pemula ataupun yang lainnya, yang intinya yang belum tahu. Jadi jika joran yang sudah rusak bisa digunakan ataupun bisa dimanfaatkan kembali guys dengan keunikan seperti ini. Seperti itu guys. Nah, jadi ini nanti akan potong guys. Jika kalian ingin menambahnya lagi untuk variasi di bagian belakangnya, boleh dikasih kayu lagi ataupun warna apa gitu kayunya, seperti itu guys. Jadi saya menggunakan cukup batok kelapa saja seperti itu. Setelah dipotong seperti ini lalu kita lem biar ngisi. Setelah dilem lalu kita amplas lagi. Setelah diamplas bagian belakangnya itu lalu kita gosok kembali dengan batu hijau guys, dengan lamak seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Nah, jadi sekarang ada timbul uniknya ya guys. Nah, jadi bisa dimanfaatkan kembali dan bisa digunakan kembali jorannya seperti ini guys. Nah, jadi ini yang bekasnya ya sudah rusak dari kayu mungkin ini. Jadi saya membuatnya agak unik dengan menggunakan tempurung kelapa dengan tepung terigu, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, mudah-mudahan ide karya lokal bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa di subscribe ya, nanti karya lokal akan mencari ide baru lagi buat sahabat-sahabat semua.